like and subscribe channel DPMD-ku. Dapur Desa, dialog antar pelaku urusan desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sahabat desa, selamat datang kembali di acara podcast channel DPMD-ku di Dapur Desa, dialog antar pelaku urusan desa. Nah sahabat desa, setelah kemarin kita berbincang-bincang terkait dengan topik pemilihan kepala desa di Kabupaten Kuningan yang akan dilakukan pada tanggal 6 Agustus 2023. Di samping saya saat ini telah hadir wanita yang cantik, baik, sangat ramah, dan juga pasti memiliki banyak pengalaman di dunia pemerintahan. Beliau adalah Ibu Rita Yunia Pratidina SIP MPD. Biasanya dikenal dengan Ibu Titet ya Bu ya? Iya. Ibu Titet. Nah, selain Ibu Titet juga beliau dikenal sebagai mamanya BUMDes di Kabupaten Kuningan. Beliau merupakan Kepala Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat yang berada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuningan. Tanpa menunggu lama lagi sahabat desa, mari kita berbincang-bincang terlebih dahulu nih kepada mamanya BUMDes. Bagaimana Ibu hari ini? Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Ceria Semangat, sekali ini pembawa acaranya. Harus Jadi, ceria dong Bu. Harus semangat juga. Jangan kalah ceria dari Ibu. Oh iya siap. Ibu, sebelumnya terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu. Karena kan mamanya BUMDes ini padat sekali waktunya, dari hari setiap hari tuh pasti keluar kantor terus ya Bu ya. Nah, Bu, kalau boleh tahu nih, kan Ibu adalah seorang Kepala Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat. Boleh di-spill sedikit gitu Bu, bidang UM itu terdiri dari apa, atau misalnya memiliki kegiatan apa nih Bu? Khawatirnya kan sahabat desa masih bertanya-tanya, bidang usaha ekonomi masyarakat itu apa aja sih Bu? Seperti itu. Oke siap. Nih terima kasih Neng Ica. Neng Ica nih punya semangat baru yang luar biasa di DPMD ini. Sedikit akan kita spill tupoksi di bidang UM DPMD. Ini diantaranya menangani BUMDes dan BUMDesma. Di antaranya serta unit usaha yang ada di dalamnya. Kemudian kita juga ada fasilitasi kegiatan bantuan penyelenggaraan pemerintahan desa. Tapi sekarang kita fokus saja kepada pengelolaan BUMDes, yang memang BUMDes ini gaungnya ini sudah sangat seksi ya. Oh, sangat seksi ya Bu ya? Sudah sangat seksi karena BUMDes ini kalau pemerintahan kita adalah BUMN-nya. BUMN-nya di pemerintahan dan BUMDes di desa. Itu jadi yang jadi seksinya, dan memang peran pemerintah untuk mendukung BUMDes ini sudah luar biasa, sangat luar biasa sekali. Banyak luar biasa lah, karena pemerintah benar-benar ingin memajukan ekonomi masyarakat melalui dengan berbagai usaha dan pelayanan yang dilaksanakan di BUMDes itu sendiri. Nah, barusan kan mamanya BUMDes ini udah menyentuh sedikit antara BUMDes dan juga BUMDesma nih. Kalau boleh dijelaskan nih Bu, saya jadi bingung ya memanggilnya Ibu apa mamanya BUMDes ini Bu. bebas, senyamannya aja. Telah disinggung sedikit di bidang usaha ekonomi masyarakat itu adanya BUMDes dan BUMDesma. Mungkin ada sebagian orang yang sudah mengetahui, oh BUMDesma ini, oh BUMDesma ini, tapi kan khawatirnya ada beberapa orang saja. Nah, mungkin mamanya BUMDes boleh nih di-spill lagi apa itu yang dimaksud dengan BUMDes, apa yang dimaksud dengan BUMDesma. Seperti itu, Bu. Iya. Di kita ada dua istilah yang memang kalau yang memang baru mengenal, ada BUMDes, ada BUMDesma. Nah, kita flashback dulu. Sebetulnya ini BUMDes memang sudah ada. Sejak mulai ada undang-undang desa, ada BUMDes. Hanya sebelumnya ini tidak berbadan hukum.
BUMDes itu belum berbadan berbadan hukum, hukum ya, Bu, tapi ya? setelah dikeluarkannya ada PP 11 tahun 2021 tentang badan usaha milik desa, ini BUMDes tersebut merupakan badan hukum. Jadi statusnya sudah berbadan hukum. Sudah berbadan hukum, dan ini kalau untuk BUMDes ini dimiliki oleh masing-masing desa mandiri. Di Kabupaten Kuningan sendiri sudah terbentuk berdiri 361 BUMDes. Berarti Bu, kalau seperti itu kan jumlah desa di kita kan 361 desa. Yeah. Berarti maksud dengan jumlah total segitu berarti BUMDes itu di setiap desa ada? Ada. Sudah berdiri, sudah dibentuk sebanyak sejumlah desa tersebut. Yeah. Hanya perbedaannya ada yang baru terdaftar karena kita kan ada pendaftaran badan hukum yang ngeling antara portal Kemendes ngeling dengan Kemenkumham, yang nanti setelah memenuhi persyaratan akan keluar status badan hukumnya, dan ini gratis, tidak ada biaya yang dikeluarkan. Kalau kita buat perusahaan-perusahaan kan itu untuk mendapatkan status badan hukum sebuah perusahaan, kita melalui notaris ada biaya yang harus dikeluarkan. Untuk BUMDes ini tidak ada sama sekali. Free berarti ya, Bu? Free. Dan itu kita hampir sama dengan setingkat CV lah BUMDes ini. Karena di dalamnya juga ada beberapa KBLI yang dia bisa melaksanakan unit usaha apa saja, sama dengan CV tersebut. Bisa unit usahanya ada pengadaan alat cetak, alat tulis kantor, perdagangan, pengairan, konstruksi, bahkan konstruksi pun itu bisa dilakukan oleh BUMDes. Berarti luas banget ya, Bu, ya, Luas cakupannya banget. BUMDes. Hanya sekarang itu memang ya kita masih harus terus sosialisasi dan pemahaman kepada, khususnya kepada pemerintah desa. Karena sebetulnya ini sudah luas banget, banyak ya. Hanya masih berpatokannya, aduh apa ya potensi yang mau digarapnya apa nih, kita nggak punya apa-apa. Banyaknya begitu. Terkadang yang memang ketika membaca potensi diri kita suka kebingungan sendiri ya. Ya, betul, Bu. Kita tuh bisa apa ya? Tapi ternyata kalau orang lain itu bisa melihat kita, kamu tuh ternyata potensinya ini bisa menilai kita, bisa gitu menilai. Nah, menilai diri sendiri itu yang agak sulit. Betul. Tidak terlalu jauh lah untuk bisnis juga seperti itu. Itu desa mandiri dimiliki. Jadi kalau jumlah desa 361 ya jumlah BUMDes juga kalau sudah full semua daftar itu 361. Tetapi bedanya dengan BUMDesma. Iya. BUMDesma sekarang sudah ada terbentuk 29 BUMDesma LKD, hasil dari transformasi ex UPK PNPM. Yang dulunya ada UPK sekarang bertransformasi menjadi badan usaha milik bersama. Jadi di dalam satu kecamatan ada 29 desa. Ini alhamdulillah Kabupaten Kuningan sudah 100% BUMDesmanya berbadan hukum. Seluruhnya ya, Bu? Seluruh BUMDesma sebanyak 29 desa sudah berbadan hukum, dan ini kami pemerintah Kabupaten Kuningan sudah mendapatkan penghargaan dari Pak Menteri. Desa itu langsung diserahkan kepada Pak Bupati Kuningan dalam Hari BUMDes yang baru lalu di Bintan karena prestasi 100% transformasi UPK ex PNPM. Prestasinya luar biasa ya, sahabat desa ya. Alhamdulillah di Jawa Barat sendiri baru Kabupaten Kuningan yang sudah 100%. Jadi ya atas kerjasama semua pihak kita bisa mencapai tersebut, karena tidak mungkin saya kerja sendiri. Di dalamnya ada unsur-unsur dari teman-teman di UPK sendiri, ada tenaga ahli pemberdayaan masyarakat, ada kami, semua pihak bersatu padu lah, sinergi kita. Nggak mungkin kan, karena kita tuh adalah apa? Super tim ya. Kita bukan Superman. Super tim ya, Bu ya. Super tim. Nggak bisa kita kerja sendiri. Itu diantaranya itu, dan ini memungkinkan tidak jumlahnya berubah dari 29, sangat memungkinkan dari 29 itu berkembang menjadi 30, 35 ataupun 40.
Ini kenapa bisa berbeda gitu? Karena nanti setiap desa bisa bekerja sama membentuk suatu kawasan tertentu, membentuk lagi badan usaha milik bersama. Misalnya di satu wilayah yang punya potensi untuk tempat pengelolaan sampah nih, biasanya sampah ini orang tidak mau melirik usaha sampah. Iya, betul. Tapi ketika sudah digarap ini akan jadi uang yang luar biasa. Di luar jangkauan pemikiran kita gitu ya Bu ya, kebanyakan biasanya. Di luar nalar kita, dan ternyata kita lihat daerah lain bisa. Kok kita nggak bisa gitu? Saya kira bisa. Dan di Kuningan sudah ada beberapa desa nih yang mengelola sampah tetangga desanya. Oh. Di antaranya di Desa Tugu Mulia, Kecamatan Dharma, ini sudah bisa menampung sampah dari tetangga Tapi desanya. Tapi dipilih dulu Bu, sampah-sampahnya tuh. Sampahnya nantinya dipisahkan antara organik dan organik. Yang tidak bisa diolahnya itu yang biasanya plastik-plastik itu bisa dibuat paving block ya. Kan itu bisa jadi lagi uang. Iya. Sampahnya jadi tidak numpuk karena plastik itu paling lama ngurai di dalam tanahnya itu. Nah, itu setelah berkembang itu bisa dikembangkan jadi pembuatan BUMDes pengelolaan sampah di antara desa-desa yang bekerja sama tersebut. Jadi silahkan itu pilihan desanya, tapi memungkinkan untuk berkembang lebih dari 29 yang ada ini. Oh, ternyata masih bisa berkembangkan gitu ya Bu Masih ya? sangat memungkinkan. Banyak potensi. Jadi ya kita itu seperti tim lah. Iya, bukan Seperti tim itu. Jadi kita jangan menutup diri kalau kita sudah maju. Jangan, enggak, aku mah sendiri aja. Iya. Yang lain mah biarin aja. Justru kita tidak boleh begitu. Kita rangkul, ajak yang lain biar maju bersama-sama ini. Intinya pemberdayaan kan semua ikut turut serta dalam program. Itu sayang. Aduh, keren Bu. Kayaknya menarik banget ini ya sahabat saya terkait BUMDes dan BUMDesma ini. Baik, Ibu, mamanya BUMDes di Kabupaten Kuningan. Sekarang nih Bu, usaha BUMDes, kita kembali lagi ke BUMDes setelah kita tadi sudah menyentil sedikit terkait BUMDesma. Kita kembali lagi ke BUMDes. Kalau usaha BUMDes ini yang sedang produktif di Kuningan ini apa nih mamanya BUMDes, atau misalnya yang lagi tren lah kalau bahasa kerennya gitu di Kabupaten Kuningan? Oke, ini usaha BUMDes yang lagi tren di Kuningan ini adalah wisata. Tuh. Wisata ini luar biasa karena Kabupaten Kuningan ini dianugerahi oleh Allah potensi keindahan alam yang luar biasa tidak dipunyai oleh yang lain. Kalau saya lihat, kalau terus dikembangkan bisa jadi Balinya Jawa Barat ini. Oh, keren dong Bu. Keren karena semuanya itu bisa diciptakan suatu keindahan. Kalau saya pikir lihat, oh ini ternyata di Bali begini, di Kuningan juga punya ternyata. Tidak hanya di Bali aja Tidak gitu hanya ya. di Bali, Jadi orang-orang nggak harus melulu kalau mau liburan ke Bali deh gitu. Nggak mesti bosen lihatnya. Bagian Kuningan lah sekarang. Bagian Kuningan, apalagi dengan pengembangan wilayah Jawa Barat bagian timur ini, kesempatan sekali kita untuk menangkap peluang-peluang tersebut. Dengan adanya tol Cipali saja kita sudah kena imbasnya lah, lumayan bagus karena jarak dari Jakarta ke Kuningan itu paling ketemu hanya waktu dengan 3 jam. Belum lagi sebentar lagi dibukanya tol Cisumdawu, 2 jam dari Bandung. Jadi memancing masyarakat buat datang ke Kuningan tuh lebih ini ya Bu ya? Iya, kan itu pemerintah sudah membuka jalan. Ini peluang yang luar biasa Kuningan, karena Kuningan kalau memang tidak punya potensi yang sangat indah dikembangkan, ngapain orang jauh-jauh ke Kuningan? Iya, betul. Nggak ada yang dituju tempat wisata. Bisnis di kita belum ke arah sana ya. Kabupaten Kuningannya kita ciptakan wisatanya. Itu BUMDes banyak yang mengelola wisata dan memang itu sudah cukup maju. Cukup maju, diantaranya ada BUMDes Cisantana, ada BUMDes Kaduela,
Cicerem. Cicerem Sudah itu pernah? sudah dong Bu. Soalnya udah di TikTok itu udah FYP terus tuh Bu. Itu luar biasa, itu pengunjungnya sudah tidak lagi dari Kuningan, dari Jawa Barat, tapi dari luar negeri semua sudah Dari luar mulai negeri, datang. Dari luar negeri sudah mulai datang hanya untuk berfoto di atas ayunan ikan itu. Ternyata luar pemahaman biasa saya itu. salah ya Bu ya. Soalnya kan teman-teman saya yang di luar Kabupaten Kuningan kan pasti bertanya, ini di mana, mau ke sana. Pikiran saya tuh, oh berarti tidak hanya Kabupaten Kuningan aja, berarti di luar Kabupaten Kuningan Iya. aja. Tapi di luar ekspektasi saya bahwa ternyata dari luar negeri pun sudah datang ke situ. Dari luar gitu. negeri pun sudah datang itu ke Keren. Telaga Biru Cicerem. Telaga Biru Cicerem ini luar biasa, jadi magnet narik pariwisata. Nah, setelah orang datang kan tidak saja BUMDes nih yang hidup, masyarakat sekitar sudah jelas karena mereka bisa terekrut sebagai tenaga kerja di dalamnya. Betul. Ini saya ambil contoh saja ya Kak Duela, untuk bisa jadi penyemangat teman-teman yang lainnya. Tenaga kerja yang bisa terserap itu bisa 200 orang. Dari Telaga Cicerem itu. Dari Telaga Cicerem. Sekarang ada pengembangan kolam renang Sidelan. Kalau 200 orang pegawai, mereka punya suami, mereka punya istri, dan punya anak. Masing-masing satu saja. Anaknya satu, suami atau istri satu. Ini sudah 600 orang diberi makan dari hanya salah satu unit usaha. Nah, ini kita tidak berpikirnya kan harus luas. Betul. Ini kenapa bisa mensejahterakan yang dari itu, mensejahterakan masyarakat karena mereka bisa ikut bekerja. Itu yang utama, karena di BUMDes itu sendiri bentuknya pelayanan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Bagi pemerintahnya apa? Nah, di sana ada kewajiban dari hasil usahanya untuk menyerahkan, kalau di Kabupaten Kuningan ada Perda yang mengaturnya, 25% dari laba ini dari keuntungan untuk jadi sumber pendapatan desa, diserahkan ke desa. Kerja, kemudian UMKM yang di desa bersangkutan juga kan bisa ikut dikembangkan, karena yang namanya orang wisata pastilah mereka jajan. Iya, betul Bu. Jadi kalau Pak Menteri menginginkan wisatawan itu jangan hanya jadi kelompok rombongan lihat-lihat aja. Jadi harus yang beli-beli. Bagaimana wisatawan tersebut bisa mengeluarkan uangnya di tempat wisata. Itu yang harus nih. Jadi mereka habiskan uangnya di tempat wisata. Jajan, beli oleh-oleh, beli cindera mata. Atau jangan kalau kata mamanya BUMDes sama Pak Menteri Menteri Sandiaga nih, itu jangan jadi rojali, tapi harus yang rombongan yang beli-beli. Jangan jajan-jajan gitu ya Bu ya. Iya. UMKM pun seperti itu ya Bu ya. Ya, dengan UMKM juga ada. Jadi kadang yang ini di masyarakat, kita mah kelompok UMKM, itu mah BUMDes. Nah, kalau UMKM kan pelaku langsung produksi. Di BUMDes ini bisa jadi marketingnya UMKM. Kan disimpan di tempat Jadi oleh-oleh atau apa, ya karena UMKM juga perlu dukungan pemasaran. Iya, kalau tidak mah percuma dong. Produksi bagus tapi tidak ada. betul. Ini kan bisa bermitra, bekerja sama untuk pemasarannya. Jadi semuanya nantinya Berkaitan nyambung. gitu ya, Bu ya. Tidak boleh ada yang egosentris sendiri. Semuanya harus bareng-bareng. Ini selain dinas-dinas kita yang memang banyak yang harus turun bersama mengembangkan itu, kita juga ada dari beberapa perbankan. Yang kemarin kita juga ada dari OJK dengan BI, ada untuk literasi digitalisasi keuangan. BI-nya langsung turun, OJK-nya langsung turun. OJK-nya langsung gitu ya, Bu ya. turun, kita dari perbankannya. Jadi untuk literasi digital keuangan. Jadi semuanya nanti lebih dimudahkan mereka. Jadi diarahkannya tidak saja cuma kemudahan pinjaman, tapi juga berlatih untuk mereka untuk bisa menyimpan uangnya.
Berarti BUMDes itu betul-betul sudah dilihat oleh orang banyak ya Bu ya? Ya, buka rekening tabungan sendiri sudah bisa di BUMDes sekarang. Oh sudah bisa Bu? Sudah bisa, tidak mesti ke perbankan, ke bank. Gak mesti, langsung dapat ATM semua di sana. Berarti buat sahabat desa lebih memudahkan, memang mungkin lebih sama-sama menyimpan dana ya Bu ya? Ya. Cuman fasilitas yang lebih memudahkan itu adalah di BUMDes karena kan setiap desa ada gitu. Setiap desa ada, tidak perlu transportasi untuk dikeluarkan. Hanya butuh tenaga buat jalan aja ya Bu? Jalan aja gitu kan, semua sudah dimudahkan, transaksi semua sudah ada di sana. Bahkan ada salah satu bank yang kerjasama dengan BUMDes, hanya dengan setoran minimal Rp20.000 sudah mendapatkan tabungan beserta ATM dan tanpa biaya administrasi. Kalau saya mau bikin boleh nggak Bu? Boleh silahkan. Kayaknya tertarik Bu. Yuk sahabat desa kita datengin ke BUMDesnya dimanapun sahabat desa berada. Ibu, terakhir nih Bu. Siap. Closing statement dari Ibu. Kalau misalnya ada orang yang mungkin kalau ada orang yang bilang rekomendasi dong tempat wisata di Kabupaten Kuningan, pasti Ibu bingung ya? Karena semuanya bagus. Semuanya bagus, jadi saya cuma mau bilang ayo piknik ke Kuningan, ayo wisata ke Kuningan, itu saja. Pasti tidak akan menyesal. Ya, ditunggu ya Bu ya. Nggak akan ini, semuanya bagus. Bagus. Jadi, ya Bu ya. Ayo wisata ke Kuningan aja. Karena memang nggak ada yang paling bagus yang mana, karena bagus semua. Bagus ya, Bu semua, ya? Bagus semua, dan nggak ada yang nyesel. Berarti bagus semua. Benar-benar emang ayo piknik ke Kuningan tuh benar-benar ayo piknik ke Kuningan gitu ya Bu? Iya, betul. Ayo piknik ke Kuningan. Jadi dimanapun sahabat desa yang menonton ini wajib banget piknik ke Kuningan sesuai dengan arahan Ibu Kepala Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat mamanya BUMDes di Kabupaten Kuningan. Baik Ibu, terima kasih banyak atas waktu, kesempatan Ibu yang telah menyisihkan waktu dan tenaganya nih Bu dipakai dulu buat ngisi podcast ini gitu sebelum beraktivitas sehari-hari. Iya, kita kan sharing aja ya. Betul. Sharing, berbagi lah. Dan saya juga masih banyak harus terus belajar, terus menggali potensi yang ada. Ini anak-anak muda nih, penerusnya. Dan ini juga merupakan informasi dan juga edukasi ya Bu ya buat kita, khususnya buat sahabat desa. Tapi bukan sahabat desa aja, saya pun sebetulnya menjadi ada informasi yang baru saya dapatin Ibu hari ini gitu. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Semoga nanti nggak kapok ya Bu ya kalau diundang ke sini dengan tema yang berbeda karena kan bidang usaha ekonomi masyarakat luas ya Bu ya, tidak hanya BUMDes saja gitu. Siap. Baik sahabat desa, berakhir sudah perbincangan kami hari ini dengan mamanya BUMDes Kabupaten Kuningan. Dan bagi sahabat desa, jika ada yang ingin ditanyakan atau misalnya masih ada yang unek-unek nih, boleh dituliskan di kolom komentar atau nanti bisa mengirim pesan di Instagram DPMD Kuningan. Akhir kata saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.